Siswa menggunakan gawai untuk hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran pada saat sesi aktivitas kelompok menggunakan gawai. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama adalah kurangnya pengawasan. Saat sesi pembelajaran, terutama sesi diskusi kelompok, guru kurang memperhatikan siswa saat belajar, sehingga banyak siswa yang menyalahgunakan gawai untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Yang kedua adalah kurang tegasnya peraturan yang diberlakukan. Banyak sekolah yang mengeluarkan peraturan tentang larangan penggunaan gawai pada saat sesi pembelajaran tanpa seizin guru. Tetapi banyak siswa yang tidak merasa takut terhadap peraturan tersebut karena peraturan tersebut kurang ditegaskan oleh pihak sekolah atau sanksi yang dikeluarkan masihlah ringan. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran diri terhadap pentingnya pembelajaran yang minim. Hal ini terjadi kemungkinan karena kurangnya didikan dari orang tua pada saat si anak berada pada jenjang pendidikan PAUD dan SD, dan juga orang tua membiarkan si anak menggunakan gawai yang berlebihan. Yang terakhir adalah kemungkinan metode yang digunakan guru dalam menyampaikan materi kurang menarik, sehingga menyebabkan siswa jenuh dengan pembelajaran, sehingga siswa memilih lebih bermain gawai terhadap hal-hal yang lain di luar pembelajaran demi kesenangannya sendiri. Pentingnya penanggulangan. Penanggulangan sangat penting dilakukan untuk mencegah akibat-akibat buruk yang dapat ditimbulkan dari penggunaan gawai saat pembelajaran. Akibat yang dapat ditimbulkan itu seperti 1. Menurunnya minat belajar. Siswa akan merasa lebih senang menggunakan gawai daripada mengikuti pembelajaran karena dia merasa bahwa menggunakan gawai membuatnya senang, sedangkan mengikuti pembelajaran membuatnya bosan. Kedua, kecanduan terhadap gawai. Siswa akan merasa bahwa segala sesuatu dapat ditemukan dengan menggunakan gawai, yaitu dengan mengakses internet atau Google, sehingga ia merasa bahwa mengikuti pembelajaran tidak masalah untuknya. Ketiga, berdampak terhadap perkembangan psikologi anak. Dengan penggunaan gawai, siswa menjadi terfokus kepada gawai, dan ini akan membuat dia tidak memperhatikan sekelilingnya, sehingga sangat rentan untuk mengalami gangguan jiwa karena dia akan terpengaruh apabila gawai tidak ada lagi di genggamannya. Keempat, berdampak terhadap kemampuan anak dalam membangun relasi dengan sekitarnya. Karena si anak si siswa tersebut terlalu terfokus kepada gawainya, dia menjadi tidak lagi ingin berrelasi dengan orang lain, sehingga ia bisa menjadi tidak tahu bagaimana cara untuk berrelasi dengan sekelilingnya. Kelima, tumbuhnya rasa apatis. Rasa apatis adalah rasa di mana siswa tak acuh lagi kepada orang di sekitarnya, sehingga ini membuat si siswa kekurangan rasa empati, dan ini sangat tidak baik untuk keberlangsungan hidup bersosial. Tujuan penyelesaiannya untuk siswa yaitu: pertama, perkembangan kognitif siswa bisa ditanggulangi. Kedua, menolong siswa agar menyadari pentingnya memberi perhatian dalam pembelajaran. Ketiga, membantu siswa untuk menentukan skala prioritas. Keempat, meningkatkan moralitas siswa. Tujuan penyelesaiannya untuk siswa adalah agar siswa tidak berada di jalan yang salah. Oleh karena itu, siswa dapat berkembang dengan baik dan dapat mengikuti segala tahap pembelajaran dengan baik. Siswa juga menjadi terlatih disiplin dan jujur. Penyelesaian kasus tersebut berarti menyadarkan siswa bahwa perbuatannya salah, sehingga tidak akan mengulanginya lagi, dan semakin paham bagaimana penggunaan gawai yang benar dan salah. Selanjutnya ialah langkah-langkah penyelesaian. Ada 5 langkah penyelesaian yang akan kami bahas. Pertama, menumbuhkan kesadaran dalam diri. Hal ini akan diterima dan dialami oleh siswa secara pribadi, entah karena mereka telah menerima akibat dari kelalaian mereka itu, atau mungkin orang-orang di sekeliling mereka yang membantu menerangkan atau menyadarkan mereka tentang kerugian yang akan mereka terima ketika mereka melewati pelajaran yang lebih memilih untuk berfokus pada gawai. Selanjutnya yaitu memberikan motivasi antar teman. Ketika kita hadir sebagai guru dan berusaha untuk menjelaskan kepada mereka, mungkin saja kita akan menerima penolakan, baik secara halus maupun secara terang-terangan dari mereka, karena mereka menganggap bahwa kita menghakimi mereka. Sehingga kita memerlukan sosok orang yang dapat menyampaikan dengan cara yang lebih mudah untuk mereka terima, yaitu teman-temannya yang mungkin bisa saling memotivasi diri dan mengingatkan tentang dampak dari penggunaan gawai ketika pembelajaran sedang berlangsung.
Selanjutnya ialah memberikan mereka pemahaman tentang dampaknya. Sebagai guru, kita bisa berbicara secara pribadi dengan mereka tentang kerugian-kerugian yang mungkin mereka terima, seperti mungkin saja mereka akan memperoleh nilai yang tidak sesuai dan kehilangan banyak sekali materi. Oleh sebab itu, kita harus menyampaikan kepada mereka tentunya dengan cara yang benar juga. Selanjutnya, memodifikasi metode pembelajaran yang digunakan. Sebagai guru, seringkali kita merasa bosan atas cara pembelajaran kita dan penyampaian yang kita sampaikan yang tidak inovatif dan terkesan monoton, sehingga mereka lebih tertarik dengan hal-hal seperti handphone atau berbicara dengan orang lain. Oleh sebab itu, kita sebagai guru dituntut untuk dapat memodifikasi atau berinovasi terhadap lingkungan yang mungkin terkesan membosankan, sehingga mereka bisa fokus pada pembelajaran kita. Selanjutnya, bekerja sama dengan orang tua dalam pengawasannya. Mungkin sifat ini mereka bawa dari rumah, di mana mereka itu sudah kecanduan terhadap gawai dan media sosial. Oleh sebab itu, kita harus berbicara dan berkoordinasi bersama orang tua, sehingga orang tua juga bisa mengawasi penggunaan gawai mereka di rumah dan membantu mereka sadar tentang kapan waktu yang tepat untuk menggunakan dan kapan waktunya tidak boleh menggunakan. Sekian. Untuk selanjutnya, menurut pandangan Al-Khattabiah tentang topik tersebut, yang pertama, mematuhi perintah atau peraturan ataupun petunjuk yang telah ditetapkan. Terdapat dalam Mazmur 119 ayat 32, Yohanes 14 ayat 15, Yohanes 14 ayat 21 sampai 24, Yohanes 15 ayat 10, dan Yohanes 15 ayat 4. Yang kedua, yaitu tentang hal pengendalian diri yang terdapat di dalam Amsal 25 ayat 28 yang berbunyi, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Lalu yang ketiga, yaitu dalam hal kemalasan yang terdapat dalam Amsal 1 ayat 34 yang berbunyi, maka mereka akan makan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Kemudian yang keempat, dalam hal menyanyiakan ajaran yang terdapat dalam Amsal 4 ayat 1 yang berbunyi, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom semuanya, gimana diskusinya? Lancar kan? Lancar, Bu. Jadi ada yang mau ditanyakan? Bu. Oke, siapa yang mau lebih dulu? Sintia duluan aja, Bu. Oke, silakan Cynthia, apa yang mau ditanyakan? Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya pada bagian yang menjelaskan tentang Oke, Ibu tampung dulu ya pertanyaannya. Sekarang silakan Petrus, apa yang mau ditanyakan? Baik, Bu. Saya masih kurang mengerti penjelasan Ibu tentang Oke, sekarang Bro, bro. Gabung nih. Hei, kita kan lagi kerja kelompok. Kok malah ngajak Kano main game sih? Bentar aja kok, lagi pula kan jawabannya udah baca di Google. Tinggal salin aja kan? Gampang kok. Yaudah deh, terserah kalian. Terus mau ikut mabar nggak? Enggak, aku mau bantu ngerjain tugas kelompok kita aja biar cepat selesai.
kalian juga bantu kerjaan apa. Hanya ntar aja kalau tugas kita udah selesai. Alah, bentar aja kok ini mainnya. Anak, tapi deh. Kok soalnya susah banget sih? Gak ngerti gua cara kerjanya. Astaga, soalnya susah kali. Nilai Ano dan Pangi kenapa rendah sekali ya? Perasaan materi aku jelaskan sudah cukup jelas, bahkan aku memberikan kepada mereka kesempatan untuk bertanya. Siswa yang lain nilainya bagus-bagus kok. Ano, Pangi, kenapa nilai kalian rendah sekali ya? Kalian tidak memperhatikan apa yang saya jelaskan? Atau ada kendala lain? Saya minta maaf, Bu, karena pada saat Ibu menjelaskan saya tidak memperhatikannya, Bu. Lalu saat kerja kelompok, saya bermain game online dan saya tidak membantu teman-teman yang lain untuk menyelesaikan tugas kami, Bu. Ya Bu, saya juga minta maaf karena melakukan hal yang sama. Kalian seharusnya lebih aktif dan lebih mandiri. Jika ada yang tidak kalian mengerti, silahkan tanyakan. Saya akan menjawab. Paham? Iya, Bu. Kalian seharusnya lebih memperhatikan apa yang dijelaskan. Kalau tidak, kalian akan rugi sendiri, nak. Baik Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya juga, Bu, akan lebih fokus untuk memperhatikan penjelasan Ibu.